teman-teman yang berada di dalam kota maupun di luar kota. Nah, kali ini saya mau sharing tentang smoothing bekas warna. Ini level 8 ya buat teman-teman semuanya. Ini smoothingnya itu sekali obat. Jadi setiap kali dia smoothing memang dia sekali obat ya, teman-teman. Jadi yang di bawah itu bekas smoothing, udah setahun lebih dia nggak smoothing ya. Kebetulan dia sibuk kerja, jadi dia minta potong seperti biasanya dia smoothing. Nah, jadi saya potong dulu ya teman-teman, saya potong rata. Nah, sebelumnya saya kasih tahu ya teman-teman, produk yang saya gunakan itu dari CBD yang yang resistan. Nah, kemarin itu ada yang bertanya, "Kak, gimana dong bekas warna? Apa dikasih sama masker bagian bawahnya? Bagian yang lurus itu kita biarkan aja ya." Jadi berhubung salon rame. Nah, ini rambutnya ya guys ya. Berhubung salon rame, jadi saya ambil alternatif yang termudah, yaitu saya semprot aja pakai air. Karena rame jadi saya nggak sempat nyuci, jadi kita semprot, basahkan aja baru kita kasih obat. Nah, ini dia ya, sebagian dia masih ada yang lurus, sebagian udah yang ikal, tapi yang kita kasih itu hanya sebatas yang tumbuh. Nah, ini saya udah semprot, udah saya kasih basah. Nah, yang kasih obat itu karyawan saya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau bisa obatnya jangan kebanyakan ya, pas pas kenapa? Obat dari CBD yang resistan itu berminyak. Jadi dia itu kalau kebanyakan nanti malah krus gitu. Jadi penyebab krus itu adalah kebanyakan obat, menumpuk, juga nggak bersih dicuci. Nah, ini murni ya saya kasih semua pengolesan obatnya supaya teman-teman perhatikan. Saya kebetulan sibuk, jadi saya biarkan aja si tantenya kasih obat. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, diperhatikan aja gimana caranya supaya nggak salah di pengolesan obat. Kebanyakan sekalipun salah ya. Kemarin ada yang bertanya, "Kak, itu saya pengolesan obat itu 1 jam." Nah, buat teman-teman kalau bisa, pengolesan obat itu paling lama 15 menit. Ya, ini 15 menit paling lama. Nah, kalau saya sih kalau rambutnya sedikit 5 menit, 10 sampai 15 menit gitu. Jangan kelamaan, nanti yang bagian bawah udah nyerap, bagian atas itu belum. Nah, akibatnya bisa gagal ya, teman-teman semuanya. Yang penting dia merata, dan yang meratakan itu jari kita yang 2 jari ya. Jangan kebanyakan sisir. Kebanyakan sisir dia berbulu. Itu berpengaruh ya kalau banyak sisir. Nah, jadi sampai ke atas itu kita usahakan dia merata. Nah, setelah selesai itu saya pengolesan obat, baru saya langsung smoothing. Kenapa nggak nunggu 15 menit dulu atau 20 menit? Rambut kalau bekas warna, dia begitu masuk obat, dia itu udah ngaret gitu ya. Udah ngaret. Nanti kalau kita tunggu sampai 10 menit, 15 menit, dia udah sulit sekali untuk disisir. Jadi itu merusak rambut. Ya, teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Saya harap jangan di skip ya. Jangan di skip. Pelan-pelan aja. Untuk pemula, saya lihat di YouTube saya itu kebanyakan yang pemula ya. Yang mereka bertanya bekas warna itu apa dikasih masker, dicampur gitu ya. Dulu sih saya pernah seperti itu. Saya campur tapi kadang nggak merata. Nah, jadi saya nggak pernah campur lagi. Eh, Trik yang saya gunakan, saya cuci aja atau saya basahkan. Tapi obatnya itu saya nggak campur apa-apa. Bekas yang smoothing saya nggak kasih apa-apa juga ya. Jadi saya harap ini teman-teman paham ya. Maksudnya begini loh. Obat smoothing saya nggak ada mix gitu. Nah, nggak ada mix ke masker atau ke conditioner. Kenapa? Lebih baik dibasahkan atau dicuci posisi rambut basah untuk menghindari krus gitu. Nah, kalau contohnya bagian yang udah bekas smoothing, apakah dikasih masker? Sejauh ini saya nggak kasih.
Dulu iya, dulu sebelum saya paham banget saya selalu kasih dan itu buat pusing. Nah, ada tips yang lain nggak Sandra ya buat yang gimana supaya caranya cepet gitu ya. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman, tips supaya cara kita smoothing itu cepat. Bagian partingan rambut kita harus paham ya. Trik dalam memarting rambut. Kebanyakan kita kalau parting rambut itu makan waktu. Diletakkan dulu jepitnya, dibelah dulu, disisir dulu. Nah, kalau bisa kita pas kita kerja bisa pegang sisir, pegang jepit. Nah, kita bisa parting ya. Jadi kan video saya udah banyak tuh. Nah, bisa itu diperhatikan untuk dilatih. Itu juga sangat membantu bagian kita kalau pas kasih obat ataupun pencatokan. Itu sangat-sangat sekali ya. Sangat makan waktu bagian parting rambut. Catoknya diletakkan dulu. Nah, baru kita parting, kita belah, baru kita ambil lagi catoknya, kita belah lagi. Ah, itu sangat memakan waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman seperti yang saya gunakan boleh ini seperti ini ya. Ini jepit kita pegang, sisir kita pegang tanpa kita letakkan, tanpa kita ituin gitu. Jadi saya suka dari CBD ini karena dia cepat nyerap dan gak merusak rambut ya, gak merusak rambut. Kalaupun rambutnya bekas warna atau kurus dia gak merusak ya, dia enak aja digunakan, nggak lengket gitu, nggak ngaret. Untuk rambut rusak dia nggak ngaret. Sebagian kita kan bingung, itu obatnya kan bekas warna kalau dikasih yang resisten itu mungkin terlalu keras gitu ya. Terus harus dikasih yang normal dong, gimana sih ya? Itu kebanyakan kan kita bingung. Kebanyakan seperti itu yang pemula bingung ya. Jadi gini aja, saya mau kasih tipsnya gini aja. Saya menggunakan obat itu untuk semua jenis rambut itu yang resisten. Saya nggak kasih normal, saya nggak kasih yang sensitif. Jadi satu obat untuk semua jenis rambut. Nah, aduh gimana dong Kak Sandra kok bisa ya? Nah itu dia, kita kembali ke teknik. Nah kalau contohnya rambutnya helainya agak tebal, kita agak agak basah gitu, maksudnya agak-agak kelihatan obatnya. Tapi kalau rambutnya itu tipis, sedikit itu merata aja gitu, merata jangan kebanyakan. Di situ jadi kita harus bisa di situ yang kita penting perhatikan. Kenapa? Karena kebanyakan Kak obatnya apa sih? Obat itu nggak pernah salah. Ya obat, catok, merek itu enggak. Tergantung teknik kita, tergantung cara kita. Jadi kita nggak bingung. Nanti kalau contohnya pakai CBD gagal, beli lagi obatnya. Nah, gagal juga, beli lagi Makarizo, gagal juga, beli lagi Metrik, gagal juga. Sayang kan obatnya. Jadi kalau bisa ya pahamilah untuk satu obat itu untuk semua jenis rambut. Itu yang penting. Kita pahami. Sama seperti saya dulu ya gitu. Harus ada obat yang seperti ini obatnya untuk jenis apa ya? Nah, setiap kali ada rambut itu bingungnya di situ. Ada yang untuk rambut keriting halus, ada yang untuk seperti ini. Jadi saya bingung. Nah, sejak ini saya udah ketemu sama teknik ini dan ini saya murni dapat sendiri ya, nggak ada dari orang lain atau teknik-teknik yang berbagi dari teman, enggak. Karena setiap kali saya ada rambut saya analisa, ini rambutnya kemarin aku pegang rambut seperti ini, aku kasih yang sensitif ya nggak masuk. Nah, gimana kalau saya coba dulu seperti ini? Jadi setiap kita itu harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Kita coba hal-hal yang baru untuk menghasilkan karya yang baru. Nah, di situ. Jadi karena semua orang itu pasti pernah gagal. Ya, semua pengalaman ini yang saya bagikan ini saya udah ngalami gagal untuk rambut-rambut yang bekas-bekas warna. Bisa kadang krus, tadinya bagus, tadinya bekas smoothing. Nah, gitu ya. Jadi itu kemarin ada yang komen juga, Kak, ada yang baru smoothing. Dia nggak kasih tahu kalau rambutnya itu bekas smoothing. Nah, buat teman-teman itu bisa diperhatikan. Itu kelihatan
Sekalipun rambutnya itu gagal, kalaupun dia gagal smoothing, dia smoothing lagi, itu kita perhatikan ada dia bekas-bekas rambut yang patah. Nah, kalau contohnya dia itu ada sebagian lurus, di situ kita harus jeli ya, perhatikan. Jadi jangan di skip ya. Di sini saya mau berbagi karena saya lihat banyak sekali para pemula yang benar-benar mau belajar di teknik pengolesan obat, teknik ini. Jadi saya mau berbagi di sini supaya teman-teman bisa paham. Jadi pengolesan obat itu diangkat ya ke atas ya, supaya jangan kena kulitnya, agak diangkat tegap gitu ke atas supaya kulitnya nggak kena dan supaya tidak menumpuk ya. Itu kalau obat menumpuk di pengolesan obat, kelihatannya itu bukan ketika kita smoothing. Kelihatan itu ketika rambutnya itu tumbuh, ketika dia nanti 1 bulan, 2 bulan rambutnya itu patah. Rambut patah-patah, rontok, menipis, mengembang. Nah itu nggak kelihatan ketika kita catok, ketika kita kerjakan. Kan kasihan rambut customer kita itu lama-lama rontok, lama-lama menipis. Jadi kita usahakan supaya tidak kena kulit. Yang penting bagian rambut yang itu kita angkat aja ke atas tegap seperti ini ya. Nah, kita ratakan aja pakai jari. Hati-hati aja, hati-hati. Kalau bisa obatnya jangan terlalu banyak dulu diceplok gitu ya. Jangan, kenapa? Menghindari dia penumpukan. Nanti kalau terlalu banyak kita tumpukkan, dia itu ngikut ke bawah. Begitu sampai di bekas yang tumbuh, kita berhentikan tangannya. Nah, kita tambah gitu ya. Kalau kurang kita tambah. Jadi bagian yang lurus kita tidak kena apa-apakan ya, kita biarkan aja begitu. Gitu ya buat teman-teman. Sebatas ini mungkin sudah banyak yang paham ya. Tapi harus dicoba terus. Kalau yang mungkin yang masih pemula, boleh dilatih pakai conditioner di rumah. Atau ada anak-anak kita, anak-anak tetangga. Gimana sih caranya yang benar. Nah ketika kita udah coba pakai conditioner untuk teman-teman atau siapa aja deh yang bisa dipraktekkan, nanti giliran kita ke rambut customer kita nggak kaku gitu. Nah itu penting dicoba ya. Saya gitu, setiap kali orang yang belajar ke saya nggak pernah langsung latih pakai obat. Saya pakai conditioner dulu, pengolesan obat yang rambut normal, yang rambut ini saya kasih conditioner. Nah setelah dia udah paham baru saya kasih langsung ke obat. Kenapa? Supaya dia ngerti dulu bagian jenis-jenis rambut gitu. Itu ya supaya teman-teman paham di sini. Itu loh teman-teman. Jadi buat para subscriber saya yang mungkin lagi galau, yang pewarnaan seperti apa, yang bekas warna kayak mana, jangan takut duluan. Aduh gimana ya, apa nanti rambutnya krus, gimana ya kalau rambutnya nanti gosong. Nah intinya kita harus hati-hati. Intinya juga jangan terlalu menumpuk. Ya menumpuk itu yang bikin bahaya. Apalagi home service ya. Itu pencuciannya itu harus bersih. Apalagi kayak makarijo ya. Dia kalau nggak bersih dia gosong pas dicatok. Ya kemarin saya dapat foto juga. Ini rambutnya bisa diulang nggak kak? Nah kalau yang kurus dia gosong-gosong gitu. Itu nggak bisa. Dia bisa diulang itu ketika dia itu seperti rambut semula. Ya rambut semula, tapi kalau rambutnya itu ngekrus atau keriting halus gitu, nah ketemu lagi sama yang kita kasih lagi obat banyak-banyak, itu nggak boleh ya, nanti malah krus. Apalagi bagian belakang apa tengkuknya itu ya, itu harus bersih kali dibilas. Kenapa? Kalau kita nanti pas dipencatokan dia nggak bersih, dia malah keriting, malah gosong gitu loh. Jadi harus bersih, di bagian kuping juga harus bersih, digosok-gosok ya buat teman-teman semuanya. Itu perlu sekali karena sangat-sangat apa ya, untuk jenis-jenis rambut itu kita harus hati-hati. Nah saya pesankan juga buat teman-teman yang mau smoothing sendiri, kalau bisa jangan deh ya. Kalau bisa jangan pernah smoothing sendiri. Saya salut sama orang yang bisa smoothing sendiri. Saya udah hati-hati aja kadang rambutnya itu kayak gimana gitu ya. Harus bener-bener matang. Pangkalnya nggak boleh. Kalau contohnya kita kasih obat,
dia nggak matang dicatok bagian pangkal, itu juga mengakibatkan krus ya, nanti patah dia ya. Itu perlu diperhatikan, harus hati-hati sekali ya. Saya tahu teman-teman juga banyak yang bilang, aduh Kak Sandra, saya bersyukur ketemu sama video kakak ini, saya jadi bisa smoting, saya jadi berani, saya jadi pokoknya saya jadi berani deh smotingin orang, smoting saya jadi bagus. Nah saya semangat loh kalau saya dapat itu info dari teman-teman subscriber, itu saya senang sekali gitu. Ternyata apa yang saya bagikan itu sangat bermanfaat gitu ya. Jadi nanti di pencatokan itu perhatikan ya teman-teman. Perhatikan aja pelan-pelan. Berhubung ini sekitar 29 menit, jadi mungkin kelamaan nanti saya ngomong. Nah setelah nanti saya udah selesai pencatokan baru saya rapikan. Dan di sini rambutnya nggak ada yang krus ya, nggak ada krus. Terus pencatokannya itu usahakan dia searah, ya, usahakan searah, pelan aja. Kalau bisa pakai sisir catok ya, kalau bisa pakai sisir catok dia kencang nariknya. Oke buat teman-teman, selamat mencoba. Nanti kalau ada yang kurang boleh di komen di bawah ya, biar nanti saya jelaskan juga. Jadi di sini saya langsung smoting 2 jari. Begitu selesai di pengolesan obat, langsunglah smoting 2 jari. Nah setelah selesai smoting 2 jari, ditunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit baru kita cuci kembali, dicuci sampai bersih. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang belum mungkin mengetahui trik yang seperti ini ya. Jadi boleh di share, boleh di komen. Oke, terima kasih buat teman-teman, selamat menonton. Jangan di skip, jangan di skip.